Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue BJ di video kedua tentang tutorial XT20. Buat temen-temen yang belum nonton video bagian pertamanya, gue kasih linknya di kanan atas ya. Kalau di video bagian pertama kita udah bahas mengenai shutter speed dan aperture yang bisa dibikin auto, ISO juga bisa kita bikin auto. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Kita ke pengaturan ISO, lalu kita pilih auto, ada di bawah L100. Ada auto 1, auto 2, dan auto 3. Kita tekan tombol kanan untuk masuk ke menu ini. Nah, ini ada default sensitivity itu, batas ISO terendahnya. Max sensitivity itu, batas ISO tertingginya. Dan kita juga bisa tentuin minimal shutter speednya berapa. Kalau sudah, kita tinggal tekan tombol back. Nah, waktu kita tekan setengah shutternya, maka ISO-nya mulai dia atur otomatis. Ini gue coba rubah shutter speed-nya dinaikin, ISO-nya naik juga ke 400. Cuman kalau gue tetap lebih suka ISO-nya di manual, yaitu di 200, karena untuk XT20 ini ISO terendahnya itu native-nya di 200, bukan di 100. Karena yang 100 itu ada L-nya, berarti dia ISO expansion yang low. Jadi kemungkinan kalau pakai yang 100 ini, ketika ketemu highlight, dia itu bakal putih banget, hilang detailnya. Nggak disaranin sih. Di sini ada tombol view mode. View mode ini fungsinya untuk merubah antara kita mau menggunakan LCD atau menggunakan EVF-nya. Pilihannya itu ada EVF only, artinya kita cuma lihat dari EVF-nya. Nah, teman-teman bisa ngintip dari sini. Ada juga pengaturan LCD only sama eye sensor. Kalau teman-teman ngerasa gambar di viewfinder-nya agak blur atau nggak jelas, di sebelah kiri itu ada roda yang bisa diputer. Nah, itu tuh bisa diatur supaya sesuai dengan mata kita. Namanya dioptric adjuster. Karena mata tiap orang tuh kan ada yang minus atau ada yang plus, makanya ada pengaturan ini. Di XT20 ini teman-teman juga bisa langsung atur titik fokus di layar LCD-nya. Caranya tinggal sentuh yang ada di bagian kanan atas LCD itu ke AF. Kalau mau tentuin titik fokus sekalian motret, teman-teman pilih yang shot. Dan teman-teman bisa pilih off untuk mematikan fungsi dari touchscreen-nya. XT20 punya built-in flash. Cara membukanya tinggal geser tuas bergambar petir di atas kiri bodi. Untuk mengembalikan ke posisi semula tinggal ditekan aja kayak gini. Kalau teman-teman mau ngerubah fokus ke manual, teman-teman bisa rubah switch yang ada di depan ini digeser ke M. Nah, cara merubah fokusnya, teman-teman tinggal geser ring fokus yang ada di lensanya. Kalau posisi fokusnya udah oke, teman-teman tinggal tekan shutter buat motretnya. Selain bisa dipakai untuk foto, XT20 juga punya fungsi untuk rekam video. Ini gua kasih tahu caranya merubah ke mode video. Yaitu dial yang kiri atas itu dari S, teman-teman geser ke yang ada lambang video. Sekarang kita udah ada di mode video. Sama seperti foto, sebelum mulai kita atur dulu shutter speed, f, dan ISO-nya. Karena gue pilih rekam di resolusi Full HD dengan 60 fps, maka gue set shutter speed-nya di 1/60 detik.
Kalau settingnya udah sesuai, cara rekamnya sama kayak foto, kita tinggal tekan shutter buttonnya aja. Ini udah mulai ngerekam, tandanya ada bulatan merah di layar dan lampu yang di jempol itu warnanya merah. Cara stop rekamnya sama, kita tekan lagi shutter buttonnya 1 kali. Selanjutnya gue mau kasih tahu caranya pindahin foto yang tadi kita udah ambil ke handphone kita. Kita nyalain dulu kameranya, kita ke menu, teman-teman cari yang shooting settings. Teman-teman klik OK, lalu ke wireless communication. Next, teman-teman butuh aplikasi Fujifilm Camera Remote di handphonenya, jadi download dulu ya. Ini gue udah download, kita masuk ke aplikasinya. Waktu pertama kali buka aplikasi ini, kita akan ditanya tipe kamera apa yang kita pakai. Kita pilih sesuai yang kita punya. Karena kamera gue X-T20, gue pilih yang X-T20. Next, ini di skip aja. Selanjutnya kita aktifin WiFi di handphone kita. Kita pilih untuk gabung ke WiFi kamera kita. Kita balik lagi ke aplikasi Fujifilm Camera Remote-nya. Nanti bakal muncul layar seperti ini. Teman-teman pilih yang Register to my camera and proceed. Di kameranya bakal muncul pertanyaan seperti ini. Kita pilih yang OK untuk transmit. Setelah itu bakal muncul foto-foto yang ada di kamera kita. Kita tinggal milih foto mana yang mau kita kirim ke handphone. Klik lingkaran di kiri atas untuk di checklist, lalu kita pilih import. Kalau udah ada notif gini, berarti fotonya udah ke-save ke galeri handphone teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa coba live view shooting, tinggal pencet yang di kiri atas itu. Di sini teman-teman bisa kontrol kameranya dari handphone. Teman-teman juga bisa rubah settingan kamera lewat aplikasi ini. Kalau tadi untuk iPhone, sekarang gue kasih caranya untuk yang Android. Teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store, namanya sama Fujifilm Camera Remote. Sebetulnya caranya kurang lebih sama ya. Yang penting kita nyalain dulu wireless communication di kamera. Seperti yang di iOS tadi, kita pilih tipe kamera yang kita pakai. Lalu kita nyalain WiFi di handphone dan konekin ke WiFi kameranya. Foto yang tadi dipindahin ke handphone biasanya ukurannya lebih kecil. Kalau teman-teman mau foto yang dikirim ke handphone itu ukuran yang originalnya, gini caranya. Teman-teman ubah settingan ini di kamera, masuk ke setup, connection settings, wireless settings, resize image for smartphone-nya di off. Next, kalau teman-teman mau pakai flash tapi flashnya nggak nyala, teman-teman bisa coba cek settingan ini. Masuk ke setup, pilih user settings. Nah, settingan yang sound and flash-nya ini harus on. Yang berikutnya gue mau kasih tahu teman-teman caranya merubah fungsi tombol dan fungsi roda putar yang ada di body X-T20. Teman-teman masuk ke setup, ke button and dial settings, pilih yang FN, AEL, AFL button setting. Teman-teman tinggal rubah fungsi tiap tombolnya sesuai yang teman-teman mau. Kalau mau nyontek yang gua juga boleh, silakan. Kalau teman-teman pernah ngalamin preview di LCD, ternyata berbeda dengan hasilnya setelah dijepret, teman-teman bisa cek settingan yang ini. Masuk ke setup, pilih screen setup. Nah, yang di bawah itu yang preview peak effect di on. Dan yang preview exposure white balance juga pilih yang exposure white balance.
Satu lagi settingan penting buat teman-teman yang suka pakai lensa manual. Karena kalau kita pakai lensa manual, body itu tidak mendetek ada lensa. Jadi biasanya walaupun kita tekan shutternya, itu nggak akan bisa ngambil gambar. Teman-teman masuk ke setup, pilih yang button dial setting yang shoot without lensnya itu harus di posisi on. Ini kebetulan gue udah rubah di on, jadi kalau sebelumnya itu off, teman-teman rubah jadi on. Untuk fungsi-fungsi kamera lainnya, teman-teman bisa pelajari di buku manual. Buku manual ini menurut gue penting banget. Kenapa? Karena semuanya yang gue jelasin tadi itu ada di buku manual loh. Sayangnya banyak orang yang anggap sepele buku manual, padahal penting banget kan. Gue mau kasih tips gimana sih cara baca buku manual yang benar. Selain buku manual fisik yang teman-teman dapat waktu beli kameranya, teman-teman juga bisa download versi digitalnya. Kalau gue pribadi lebih suka yang versi digital, karena kalau di HP itu kan lebih gampang ya. Jadi di saat gue nemuin masalah atau ada yang pengen gue tahu fungsinya dari menu atau dari icon, gue bisa langsung lihat ke handphone. Karena kalau kadang kita nanya ke orang belum tentu benar, tapi kalau di manual book udah pasti benar dong. Yuk kita lihat versi digitalnya itu kayak gini. Nah, di sini dijelasin komplit banget fungsi-fungsi dari tiap tombol, roda puternya, dan bagian-bagian kamera lainnya itu ada di situ. Waktu pertama kali teman-teman beli kamera pasti bingung kan, tombol ini untuk apa? Di sini dijelasin plus dikasih juga referensi halaman kalau teman-teman mau baca lebih lanjutnya. Oh ya teman-teman, buku manual ini bukan buat dihafalin loh ya, tapi jadi pedoman saat kita mengalami kesulitan dengan kamera kita. Karena banyak yang salah paham, kalau disuruh ngafalin satu buku sih gue juga nggak sanggup. Ini juga bagian penting karena di sini dijelasin fungsi-fungsi dari icon yang ada di layar. Artinya apa? Ada juga referensi halamannya. Teman-teman tinggal baca detailnya di halaman tersebut. Buat fungsi-fungsi lainnya teman-teman bisa baca sekilas atau nanti begitu teman-teman ketemu pertanyaan, teman-teman bisa langsung cari di sini. Oke? Ini kita lihat yang versi cetaknya, sama kan isinya kayak yang versi digital tadi. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau yang versi digital atau versi cetak yang menurut teman-teman nyaman buat dipelajarin. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman ya. Kedepannya gue mungkin bakal bikin video sejenis ini lagi. Teman-teman kalau ada saran, kritik, atau topik yang pengen dibahas, teman-teman bisa komen di bawah ya. Bye-bye.